Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita belajar bareng untuk mengetahui fungsi daripada menu-menu yang ada di Microsoft Word. Sebenarnya untuk Microsoft Word ini menu-menu ini saling berkaitan lah. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat suatu surat ataupun apapun itulah pengolahan data ataupun membuat laporan, pastinya kita menggunakan ataupun mencatat di Microsoft Word biasanya gitu. Apalagi kalau misalkan bikin surat. Nah, di sini pertama kita membahas tentang home terlebih dahulu. Di sini ada menu home. Nah, di sini sebenarnya ketika kita mendekatkan suatu tab di sini, ya itu sebenarnya udah ada artinya. Di situ ada font dan juga di situ ada control plus shift plus F. Ketika kita klik di keyboard secara bersamaan, maka hasil yang akan ditampilkan itu sama ya. Coba kita klik Ctrl Shift sama F, kita barengin. Nah tuh, jadi seperti ini tampilannya. Untuk menampilkan font dari Ctrl Shift plus F ya, tampilan seperti ini. Di sini ada font dan juga di sini ada font stylenya, ada regularnya di sini. Nah, kita bisa lihat kemudian size-nya ya. Kemudian kalau misalkan kita mau mengatur ya di font ini dari sini gitu. Nah, terlebih lagi kita bisa lebih rinci lagi. Terus kalau misalkan mau simple ya bisa lewat sini. Tuh. Mungkin kita ketik terlebih dahulu ya. Misalkan kita memasukkan menu restoran kekinian. Nah, seumpama kita mau mengubah semua kalimat yang ada ini, berarti kita harus ngeklik Ctrl A kalau misalnya mau semuanya. Kalau misalkan mau sebagian, kita pakai, kalau misalkan mouse kita rusak, sebenarnya kita bisa pakai keyboard ya. Di sini ada ada shift, kemudian arah kiri sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa juga kalau misalkan ini ada di kanan, ada di kiri, kita mau kanan berarti shift arah kanan gitu. Terus kemudian di sini ada yang namanya font size ataupun ukuran daripada tulisan ataupun inputan ini ya. Jadi kita tinggal mengatur daripada ukuran gitu ya. Kita coba di sini ada, kita blok, kemudian kita ubah menjadi 20. Nah, kemudian di paragraf ini ya, di paragraf ini ada menu-menunya lagi nih. Ada yang namanya bullet, terus kemudian ada namanya numbering, kemudian di sini ada lagi namanya multi level list. Nah, di sini kita pengen menengahin. Sebenarnya kalau pengen nengahin itu bisa pakai tab di ujungnya ini, tek tuh pakai tab. Nah, ataupun coba saya mau pakai keyboard ya. Coba pakai keyboard supaya sekaligus bisa ditampil langsung keyboard. Nah, di sini namanya ada on screen keyboard. Nah, kalau misalnya keyboard kalian bermasalah, sebenarnya bisa pakai on keyboard ini loh, on screen keyboard. Nah, di sini contoh kita mau mau ngetik ya, kita ketik tuh, jadi bisa masuk langsung. Kalau misalkan keyboard kita rusak, memang sedikit gimana ya, belum terbiasa mungkin ya, jadi kayak sedikit aneh gitu. Nah, di sini juga shiftnya bisa berfungsi kan ya. Jadi pengganti daripada keyboard kita ini adalah namanya on screen keyboard. Nah, ini cara alternatif kalau semua keyboard kita rusak gitu. Terutama huruf-hurufnya. Biasanya kan huruf-hurufnya itu di keyboard kita mungkin karena faktor kena air kah ataupun udah lama kah gitu ya. Biasanya ada sedikit kerusakan gitu. Makanya bisa menggunakan on screen keyboard ini. Nah, kalau misalkan tadi yang pakai tab ya, kita mundurin terlebih dahulu pakai backspace. Nah, di sini pakai tab. Nah, jadi begini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan seperti ini, tek, memang ini udah tengah-tengah. Dan kita
Ini saya minus ayat lebih dahulu, dan kita juga mesti lihat penggarisnya. Nah, kalau misalnya pengen mengatur suatu kata, ya misalkan ya contoh saya nulis, tapi ini saya balikin dulu di rata kiri. Nah, selamat silakan ya, biasa segitu, silakan Anda memilih menu yang tersedia di list bawah ini tuh. Nah, bawahnya ini ada di sini. Kalau misalkan seumpamanya kita mau diarah ke pojokin, ya sebenarnya bisa. Ini ada tanda penggaris. Kalau misalkan penggarisnya hilang, ya penggarisnya hilang, kita bisa ke view. Di sini ada view, klik view-nya, kemudian di sini ada menu daripada ataupun select untuk blur, kemudian ada with lines, kemudian navigation panel. Nah, kemudian di sini kita klik aja dulu ya. Tuh, kalau misalkan mau aktifin ya seperti ini. Nah gitu. Ya, kemudian habis itu kita balik lagi ke home supaya kita bisa lebih fokus ke home. Nah, seumpama kita mau arah ke sana ya, jadi bawah ini ya mau ngelurusin terus, jadi nggak di sini bawah ini. Jadi tinggal kita tarik aja, coba kita tarik tuh. Jadi kan bawahnya ini di situ tuh. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan nantinya kalau misalkan di print, kita coba ya di yang ke-17. Nah, 17 ini kan udah rata. Ketika kita mau print, biasanya kalau ngeprint itu selain kita klik print di sini di file, biasanya kan suka ada tuh. Nah, di sini kita klik aja Ctrl P. Nah, Ctrl P. Nah, jadi seperti ini hasilnya gitu. Nah, terus kalau misalkan kita pengennya seperti tadi, ya udah begini. Jadi ukurannya seperti ini. Dan untuk mengatur jarak ya, di paragraf ini ada menunya. Nih, di sini ini namanya adalah line and paragraph spacing ya. Jadi mengatur dari paragraf yang di atas ini sama di bawah gitu. Jadi contoh gini, misalkan saya mau ini. Nah, terus di sini klik, kemudian di sini kita kasih sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan biasanya kalau di makalah itu menggunakan 1,5 biasanya, tapi tergantung dari orang yang memberikan tugasnya, kira-kira maunya 2,0 atau 1,5. Biasanya sih 1,5 biasanya gitu. Nah, jadi ini bisa mengatur seperti ini gitu. Anggap aja 1,15 ya. Nah, habis itu setelah kita udah buat seperti ini, kita mau bedain ya, kalau dibedain berarti kita tinggal masuk ke bagian font nantinya di sini. Misalkan ini kita blok, kemudian font, cari sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada model-modelnya gitu. Misalkan ini deh. Nah, terus kalau hurufnya mau sedikit berbeda, misalkan saya menunya mau menunya huruf aja. Menu itu hurufnya warnanya sedikit ke inilah menu itu ya kan. Jadi bisa, intinya gini, kalau misalkan kita pengen memperbagus suatu kalimat ya kita menyesuaikan aja ngeblok itu. Kalau misalkan mau semuanya kita ubah, berarti otomatis kita menggunakan Ctrl A gitu. Nah, di sini ada di font ini ada B seperti ini biasa tebel. Nih kita coba, kita blok semuanya B tuh, jadi tebel. Nah, terus di sini fungsinya apa? Kalau fungsi ini buat screenshot. Nah, jadi di sini misalkan kita blok segini, ini tinggal jadi kayak begini, jadi tanda coret gitu. Terus di sini ada subscript. Nah, di sini kita tes ya. Misalkan contoh di bawah ini kita masukin 1 ayam. Nah, kemudian ini kita klik coba ya, kita klik. Nah, kemudian kita masukin kalimat ataupun angka lah ya, ataupun kata, bisa dibilang gitu. Misalkan contoh www, jadi dia di bawahnya begitu. Kalau misalkan kita nonaktifkan kembali, dia normal kembali tuh.
ya. Jadi kalau misalkan kita mau yang huruf kecil di bawahnya ya sebenarnya bisa menggunakan ini gitu. Terus kalau misalkan mau perpangkatan ya kita klik ini gitu. Nah kita misalkan mau pangkatin, misalkan jadi 2 tuh, jadi perpangkat gitu modelnya. Nah kurang lebih seperti itu. Terus word yang saya gunakan adalah ini word 2019, mungkin agak sedikit berbeda ininya tampilannya sama 2007 gitu ya. Nah mungkin itu ya untuk masalah home ya. Jadi di sini ada menu-menunya, terus di sini juga kita udah coba untuk paragrafnya. Nah kemudian sekarang kita coba untuk masalah ini. Di bawah ini kan kalau misalkan kita begini, ini terus di bawahnya kita kasih. Nah di sini ada yang tadi yang kita udah bahas nih, bullet sama number ini. Sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Seumpama kita mau menggunakan ini bullet library-nya ini, otomatis ya kita klik aja salah satunya. Nanti dia secara otomatis misalkan ayam goreng. Nah kemudian bebek bakar. Nah disesuaikan gitu. Jadi kurang lebih kalau word itu ya mesti gimana ya, mesti paham betul gitu kan. Sebenarnya lebih sederhana daripada nanti kita mencoba buat mempelajari Microsoft Excel-nya gitu. Jadi untuk masalah home ini ya kurang lebih ya seperti ini. Sekarang kalau misalkan di bagian insert ya, kita hapus aja ini. Mungkin 2 menu deh yang sedikit kita bahas. Nah di sini ada nih, ada kayak apa namanya, short text. Nah ini supaya seperti ini. Jadi kalau misalkan seumpama nih ya, ini kan M ini M S B A B ya kan. Kalau misalkan di short ya, jadi dia akan membaca dari A sampai Z. Contoh misalkan saya blok semuanya A sampai Z, saya klik OK. Nah nih di sini ada A, ada B ya kan, huruf A dan B. A itu huruf pertama, B itu huruf kedua. Ketika masuk ke berikutnya dia akan memilih gitu dari sistemnya ini ya, memilih. Jadi habis B, C nggak ada. Nah S itu coba kita coba ya, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U M N O P Q R S. Berarti kan habis M kemudian di situ ada S. Nah kenapa ini di sini B-nya di sini? Karena satu ini adalah satu, bisa dibilang satu kalimat atau satu paragraf begitu. Sama kayak ini. Seumpama nih saya balikin lagi. Seumpama di sini G ini, G saya bakal seperti ini ya. Ketika saya blok semuanya, nanti hasil seperti apa kita cek. Tuh. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menggunakan ini, kita pastikan gitu. Ini adalah fungsinya untuk mensorting dari huruf A sampai huruf Z gitu. Nah oke, berikutnya menu insert. Menu insert ini kita di sini ada table, kita bisa masukkan table. Contoh ini saya enter dulu. Nah kemudian table di sini kita bisa menggunakan satu kali satu kali dua. Jadi ada panjang, ada ke bawah juga ya kan, sesuai dengan kebutuhan gitu. Kita anggap aja menggunakan 3 dulu deh, 3 ke bawahnya 4 ya, kita klik. Nah untuk mengatur setiap garis yang ada di sini nih, ada garis ini, kita pastikan kita deketin garisnya sampai berbentuk ini, tek tuh. Nah sebenarnya ketika kita seperti ini kan ada tanda kotak ini, kita klik. Nah di ujung ini atas yang digaris ini sebenarnya kita bisa geser-geser tuh, bisa geser-geser, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu kecil ya. Jadi nanti ya tinggal kalian rapikan saja sebenarnya gitu.
Ini untuk pengaturan daripada insert table yang ada di Word gitu. Jadi sebenarnya dari Excel ke Word bisa gitu. Misalkan kita di Excel udah ada datanya ya kan, pengolahan data, pengolahan angka, udah semuanya. Jadi kita tinggal mau input ke lembaran ini ya, di lembaran di Word ini. Itu bisa. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kita sebenarnya. Itu kurang lebih. Ya, misalkan di sini kita masukin nomor kan, nama masakan ya kan, masakan. Di sini harga. Nah, kemudian di sini kita coba di sini ada table design ya, sesuaikan dengan desain yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin menambahkan daripada garis ini ada insert above, insert below, insert left, ada insert right. Kita kalau misalkan mau insert above berarti ke atas, di atasnya. Kalau misalkan insert below berarti di bawahnya gitu. Kalau ke kiri ya ke kiri gitu. Kalau misalkan mau delete ya udah disesuaikan. Nah, di sini ada sebenarnya di sini tuh ada gambarnya. Oh, kalau misalkan delete kolom itu berarti kolom, misalkan kita pilih kolom yang di bawah nama masakan ini nih. Nah, kemudian kita delete kolom berarti nama masakan sampai ke bawah itu bakal kehapus. Terus kalau misalkan kita ngeklik yang delete rows ya, berarti misalkan ini di sini kita satu nih, kita di sini. Nah, kita mau delete di bagian delete kolom, delete rounds, berarti si satu ini dan rounds berikutnya yang di sini dan di sini itu hilang. Jadi ke arah kanannya hilang gitu ya, kurang lebih ya seperti itu. Terus kalau pengen mengatur nih kayak high, away, wide, nah di sini tinggal kalau misalkan mau semuanya kita klik ini aja, habis itu nanti kita baru atur. Tuh, kita bisa atur lah. Nah, kita coba lagi di sini. Tuh ya kan, ini seperti ini. Tuh, ini ada di layout, kemudian ada di child size. Nah, kurang lebih ya seperti itu. Ini untuk masalah insert di bagian table. Nah, tampilan seperti itu. Sebenarnya masih banyak menu-menu yang bakalan kita bahas selain kita masukkan gambar, terus nanti sini ada chart. Nah, ini mesti kita pelajarin juga sebenarnya, kita bisa pahami gitu. Apalagi di sini nanti ada yang namanya header, footer ya. Nah, itu kalau misalkan pack kita juga pasti dibutuhkan banget ini header and footer. Itu dibutuhkan sekali kalau misalkan kita lagi membuat satu skripsi ataupun makalah. Nah, di sini kayak begini nih. Ini sebenarnya saya begini klik 2 kali bakalan muncul gitu ya. Jadi ya kurang lebih untuk hari ini ataupun rekaman video ini ya sampai sini dulu aja, dari home ke insert. Nah, di sini untuk masalah table begitu. Jadi untuk kedepannya insya Allah kita akan bahas di bagian insert ini masalah picture ya, terus spaces ya, daripada ini gambar-gambar sini, icon-icon ini gitu kan. Kita harus paham yang sering-sering mungkin untuk yang bakalan saya tampilkan yang sering kita gunakan gitu, kayak picture gitu kan, sering gunakan space. Kemudian ada juga chart, ini juga pasti sering banget digunakan kalau misalkan kita mau membuat apa namanya ini nih, diagram gitu deh ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau misalkan kalian mau cari simbol ya ada di sini, ada di menu insert. Kita berpikirnya home itu adalah suatu beranda, insert itu adalah suatu yang memang kita akan inputkan sesuai dengan icon-icon di sini ataupun fasilitas ada yang di sini gitu. Oke, mungkin itu aja penjelasan untuk Microsoft Office Word dari menu home sampai insert lebih dahulu. Dan juga nanti tadi juga udah dikasih tahu cara-caranya ya. Mungkin itu aja. Nanti kita bakal lanjutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.